Jadi kalau ada orang hari ini yang menafikan bahwa Lailatul Qadar telah berakhir dengan berakhirnya turun Al-Quran, ini adalah sebuah informasi berita yang sangat konyol yang wajib tidak dipercaya oleh seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami muliakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji, yang juga kita tidak pernah melupakan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, suasana kita hari ini adalah suasana menjelang akhir Ramadan. Dan kita ketahui nilai amal ibadah puasa yang paling tinggi adalah pada saat-saat kita berada di akhir bulan Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin di seluruh dunia itu adalah cemburu. Dia ingin sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang besar, ingin meraih sebuah kemenangan pada saat berada di akhir bulan Ramadan. Dia berusaha untuk mendapatkan malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kenikmatan, malam yang penuh dengan pengampunan, yang disebut dengan malam Qadar. Malam Qadar tidak bisa dinafikan. Itu adalah contoh praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, senantiasa berjaga-jaga di 10 malam yang terakhir untuk mendapatkan kebahagiaan besar ini. Jadi kalau ada orang hari ini yang menafikan bahwa Lailatul Qadar telah berakhir dengan berakhirnya turun Al-Quran, ini adalah sebuah informasi berita yang sangat konyol yang wajib tidak dipercaya oleh seluruh kaum muslimin. Sebab ada di Indonesia hari ini orang yang mengatakan Lailatul Qadar telah berakhir. Lailatul Qadar cuma hanya 1 kali pada saat Allah menurunkan Al-Quran. Setelah itu tidak ada lagi. Ini adalah sebuah berita bohong yang tidak pernah diakui oleh ulama-ulama besar sampai hari ini. Jadi kita kaum muslimin tidak terkoceh dengan itu. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ada 6 perkara, 6 amalan yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi 10 yang terakhir, istimewanya untuk menghadapi Lailatul Qadar. Yang pertama, siapkan fisik yang segar, fisik yang kuat. Karena lewat fisik yang kuat akan muncul kemauan yang gagah perkasa untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Untuk bisa mendapatkan fisik yang kuat, tentu tidak pernah terlepas dengan makanan yang kita makan. Sebab kalau perut kita isi dengan sesuatu yang tidak jelas, dengan sesuatu yang haram, pasti tidak akan menimbulkan minat yang kuat, minat yang sempurna untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berdoa kepada Allah, hati kita akan mengatakan, bagaimana mungkin saya beribadah? Bagaimana mungkin saya berdoa? Bagaimana mungkin saya dekat dengan Allah? Padahal pada sore hari saya memasukkan sesuatu yang haram, yang tidak jelas ke dalam mulutku. Jadi yang pertama yang kita siapkan, fisik yang kuat, makanan yang halal. Untuk memberikan dorongan kepada kita, agar kita lebih bersemangat untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan, laksanakanlah salat dengan sebanyak-banyaknya. Artinya salat sunat yang kita laksanakan, lakukanlah dengan sebanyak-banyaknya. Sebab Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan", barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan segala macam aktivitas amalan termasuk salat di dalamnya, yang didasarkan kepada keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Selesai salat, di antara rakaat ke rakaat, di antara dua-dua rakaat yang kita amalkan, senantiasa kita berzikir. Kita mengingat Allah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tatkala kita mengingat Allah, pasti Allah akan
akan mengingat kepada kita. Kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita amalkan adalah kita membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai teman yang setia. Al-Quran adalah bisa memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kemudian. Pada saat kita mati, pada saat semua orang meninggalkan kita, pada saat kita tergeletak di liang lahat sendirian, hanya Al-Quran yang kita baca hari ini yang mampu menemani kita. Dan pada hari kiamat nanti, syafaat minta kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang dulu tidak pernah meninggalkan aku pada saat dia hidup di dunia. Amalan yang keempat yang perlu kita siapkan adalah senantiasa kita berdoa pada malam akhir di bulan Ramadan. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Mungkin kita bisa menganalisis kemungkinan pada malam ke-21, malam ke-23, malam ganjil, puncaknya malam ke-27, bisa malam ke-29, tapi wallahu a'lam. Tapi melihat perilaku para ulama-ulama besar dan antusias umat terutama di Saudi itu membludak Masjidil Haram, membludak di Masjid Nabawi pada malam 27 Ramadan. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengajarkan sepotong doa yang singkat, yang mudah diingat, mudah dihafal. Yang penting kita punya kemauan. Rasulullah mengajarkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pengampun. Ya Allah, engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, ya Allah, ampunilah aku. Itulah doa yang perlu kita perbanyak pada malam-malam di bulan Ramadan. Dari awal kita solat malam, dari awal kita solat tarawih, di celah-celah 2 rakaat itu senantiasa kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan sangat, Rasulullah juga melakukan seperti itu. Amalan yang kelima adalah kita senantiasa, kita usahakan, kita itikaf. Kalau bisa kita itikaf penuh dari pagi malam ke-21, dari malam ke-21 sampai kita keluar nanti pada pagi sholat Id, itu sangat afdal, sangat mulia. Atau paling tidak, lebih banyak kita di masjid, terutama pada malam hari, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita rindu dengan surga yang dibuat oleh Allah, mari kita coba berusaha untuk rindu dengan rumah Allah yang ada di bumi hari ini. Dan tidak ada satupun yang menolak, yang menafikan masjid itu adalah rumah Allah. Semua sepakat bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Dan tamu-tamu yang mulia yang berada di rumah Allah, terutama pada saat-saat terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah umrah di bulan Ramadan, terutama pada akhir bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan amal ibadah haji pada pada musim haji sebelumnya. Artinya kalau kita umrah pada saat bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan kita menunaikan ibadah haji. Tetapi pada saat ini kita tidak bisa melakukannya. Jadi mudah-mudahan untuk yang akan datang, Allah memberikan kemudahan kaum muslimin yang punya kemampuan, yang punya kerinduan untuk mendapatkan pahala banyak, bisa melaksanakan umrah nanti pada setiap Ramadan, terutama di akhir Ramadan. Jadi inilah 6 macam amalan yang perlu kita siapkan, yang perlu kita amalkan pada saat kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kiranya ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.